saat ajalku. Ya nama yang kerama perisai hidupku, dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Jadi pakai lagu ini mas, pakai lagu ini tadi. Bukan. Sudah ada padahal. Sudah ada instrumen pas nggak masuk. Kalau di sini belum ada belum. Ini. Ambil dari sini. Iya. Polisi. Polisi. Play. Udah masuk ya? Oh jadi pakai kaset mas ya? Macam ini kalau gitu. Kalau ini sininya keluar tapi di live-nya nggak keluar. Oh ini nah kurang. Oh ya. Suara desktop. Desktopnya. Oke. Ini. Suara jadi. Gimana suara? Gimana suaranya? Ini. Oh iya. Itu. Sorry. Suara kita masuk. Oh, nggak tahu. Coba yang Ini nah mixer ini nah. Ini enggak. Oh, ini desktop ya? desktop jangan nyalain. Oh, Kayak
said, my son, I beg of you, I had a wish that must come true. The last thing you can do for Mama. Please promise me that you will stay and take my place while I'm away, and give the children love each day. I have to cry, what could I say? How hard I tried to find a word, I pray she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time you will forget, and yet today my eyes are wet, but yet I try to smile for Mama. Now soon there'll be another spring, and she would love to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Children all have grown up now. I kept my promise to Mama. I cannot guide them anymore. I've done my best all for Mama. This seems to me so very small for all she did for me.
Bang, soalnya bang ya. Soalnya bang. Suaranya. Udah langsung. Masalahnya dimatiin. Suaranya. Oh, wis. Bisa pakai apa yang mati? Kok cek mana kok? Musik. Hilang kuncinya kok. Nah, Gitu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mengajari kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita, karena semakin kami beriman, harusnya semakin kami solider. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dan solider sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu dalam kesederhanaan dan pengendalian diri, sebab Dia tak pernah jatuh dalam pencobaan keinginan duniawi. Ingatkanlah kami bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh-Mu, sehingga kami harus perlakukan dengan hormat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kami untuk mengendalikan tubuh ini dari godaan makanan tertentu, kemarahan, hiburan yang tidak sehat, godaan seksual, tahayul, dan aneka godaan lain, supaya kami dapat bertumbuh dalam kebajikan penguasaan diri. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tidak masuk sana. Hah? Enggak lagi. Enggak lagi lah. Enggak. Mas. Ya, aduh, masuk gerak dia. tinggal jauh nih. Delay kayaknya. Delaynya. Pilih apa? Agak kurang zoom juga ya. Ya, Agak kurang zoom. Kelihatan umatnya. aduh delay ya. Katanya mati. Hah? Suara. Kamu? Patah-patah. Desktop. Patah-patah. Sudah desktopnya mati. Sudah setidaknya. Setidaknya. Dari sini. Delay mati ya? Udah. Masuk lagi ya? Lawannya ada lagi kan? Tidak lagi. Kurang satu. Galaknya mati. Oh, san. Gede. Terus. Di sini kecil. Ini yang mana ini? Atasnya lupa.
Dan kita juga diajak dalam suasana iman. Apa Kita sih ya? bersukacita karena misteri iman akan Gede nih. kita rayakan di tahun ini. Kendati kita juga mengalami situasi pandemi. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kita, ingin mendidik kita. Udah sampai segini, Mas? Iya. Kita semakin Biasa separuh itu setengah ya. Oh, sampai sini. dan betul Di volume itu nih, volume input, volume Yang input. dibesar yang Itu lah. Ini sampai sini. nah itu. Kecilnya kan. Udah full ya. Cuman di hijau-hijau. Besar yang di sininya. di awal pelayanan ini, mari kita membangkitkan rasa sukacita kita. Seperti kami, para orang SDN yang juga bersukacita, karena kami merayakan hari kelahiran pendiri kami, Bapak Teo. Semoga Bapak Teo itu juga membuat kami bersukacita dalam tugas dan karya kami. Mari sekarang kita dalam proses sukacita, tetapi juga tetap ingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi Halo, Mas. yang Nah, sebentar, Pak Leman. Halo. Ya. kita dengan merendahkan diri Apanya? karena tidak pada saat kita dan setiap dosa yang Iya. selalu Tapi tidak ada. mari kita menuju Wrong sound. Ya ya, cek. Ini kamu. Isi tapi udah di disable semua. Masuk ya? Iya iya, coba cari. Oke. sambil berdiam dalam heningan. Mari kita juga Itu pucuk itu. Ketika Gennya dinaik ke peran bisa. Oh, gennya yang di sini, yang di akhirnya ada yang di sininya, yang di sininya. Sudah di mute ini. Kita mau masuk. Ya. yang mengucapkan atas ulang tahun suami dan papa Pauli Asli yang dirayakan pada hari ini. Semoga Pak Pauli selalu sehat, bahagia sama keluarga, penuh sukacita dan senantiasa dalam perlindungan. Yang kedua, permohonan dari keluarga Ignatius Purwanto yang mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi Romo Robertus Toto SEI. Dan sedang dalam masa karantina, Bapak Irawan Leonardi. Semoga tetap diberikan kekuatan dan sekiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Permohonan untuk arwah dimohon Saudara Yosefus Widodo dan keluarga besar Untuk Bapak Yohanes Sugiono yang meninggal 5 hari yang lalu. Permohonan dari Yohan dan Yunita untuk Ali Paulus yang meninggal dunia 9 Maret 2021 yang lalu. Dan permohonan dari anak, menantu dan cucu untuk Bapak Petrus Frans yang meninggal dunia 6 tahun lalu. Semoga saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia memperoleh hidup yang kekal di surga. Mencari berdoa bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapapun yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan mempunyai hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasihnya kepada diri, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Mari Kristus kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita di hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Iya. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah mengutus
Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, Ya, tetapi benar. untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang putramu itu, Tadi di mana? sehingga Malah kami hilang dapat semua. berjalan Dia di sudah jalan terhilang semua. sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Akan lewat pembuangan, kerahimannya dinyatakan lewat pembebasan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zekedia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkannyalah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kurang kerasa. Itu dianya. Apa ya? Udah lagi. Tahu. Makan dulu. Masih masuk ya? Bisa dibuat nggak delay? Masih aman kok. Masih Bisa. Masih aman. Di
tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhan hati sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Kamu mati karena kesalahan, tetapi diselamatkan berkat kasih karunia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan.
Inilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernah nggak sih atau ingat nggak sih bahwa kita atau Anda pernah jengkel dengan orang tua atau orang tua jengkel dengan anaknya yang sekarang? Saya yakin pasti pernah dan pasti ingat beberapa momen atau beberapa peristiwa. Saya mau sharing sedikit bahwa saya sebagai anak dulu juga pernah jengkel sama orang tua saya, khususnya kepada ibu. Kenapa? Ibu itu seringkali ngelarang saya beli es tungtung. Kalau ada es tungtung lewat depan rumah tung 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 tung, "Bu, beli ya." "Jangan, sakit lagi." "Bu, beli, Bu." "Jangan, kaki sakit." Karena saya punya asma. Tetapi sebagai anak kecil pengen banget tuh punya makan es tungtung itu ya. Rasanya tuh seger. Tetapi saya selalu tidak boleh atau tidak pernah diizinkan, meskipun sesekali pernah. Tetapi akibatnya apa? Kalau diizinkan, yo, tapi dikit bae ya. Kayak sisanya kasih adik atau kasih mbak gitu. Ya udah makan sedikit. Paling enggak buat cicip. Tetapi kalau saya melanggar apa yang menjadi ketentuan ibu, jelas nanti malamnya atau besoknya pasti gitu. Ibu langsung tahu. Makan es kan? Jadi saudara-saudara kasih, saya pernah jengkel gara-gara saya tidak diizinkan untuk bisa menikmati es tungtung itu dengan sepuasnya. Maka kalau itu saya mencuri-curi. Tetapi akibatnya apa? Saya dihukum oleh diri saya sendiri. Jadi bukan ibu yang menghukum, tapi saya menghukum diri saya sendiri. Gara-gara sudah ada larangan untuk tidak makan es tungtung. Kalau sekarang tenang-tenang saja gitu.
karena sudah punya vaksin. Bukan, maksudnya sudah bisa mengontrol diri. Tapi sebagai anak kecil, saya punya pengalaman itu. Dan orang tua saya tentu saja, setiap kali anaknya diomongin susah, pasti ada perasaan jengkel. Kadang-kadang terluapkan emosi juga. Itu manusiawi lah. Jadi atau juga misalnya ada orang tua yang setiap kali sudah mulai sore lihat anaknya belum mandi, mulai berkomentar, mandi udah sore, kaget mah, mandi, kaget mama ambil mainannya, ada matiin, sudah mulai ancaman-ancaman itu ya. Kadang-kadang orang tua jengkel ketika melihat anaknya itu ngeyel, disuruh mandi, suruh belajar atau suruh ini, suruh itu, tidak mau. Tetapi pengalaman kita sebagai orang tua, pengalaman kita sebagai anak, tentu meskipun kita jengkel pada orang tua atau jengkel kepada anak, toh kita tetap merasa bahwa kita itu disayang sebagai anak dan tetap sayang sebagai orang tua. Saya yakin di sini semua mengalami hal yang sama, disayang dan tetap sayang, karena kita itu anak-anak Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang tua atau anak yang sampai membenci, tentu saja harus bertobat. Saudara-saudari terkasih, semarah-marahnya anak kepada orang tua, sejengkel-jengkelnya atau sekecewa-kecewanya orang tua kepada anak, tetap akan merasa disayang atau tetap akan menyayangi anaknya itu. Nah, pengalaman dalam bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini sangat jelas membuat kita menyadari tentang Allah yang mengasihi. Allah itu sejak manusia jatuh kepada dosa selalu mencari cara agar manusia tetap bisa selamat. Tetapi kadang-kadang manusia itu tetap seperti anak yang membuat kadang-kadang Allah itu kecewa. Meskipun Allah kalau kecewa itu tidak seperti manusia ya. Tetapi Allah punya cara untuk menunjukkan kasihnya itu meskipun kadang-kadang ada perasaan tersendiri. Allah itu kita bisa melihat dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah diselamatkan dari Mesir karena selama ini tertindas oleh bangsa Mesir, dituntunlah oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Orang Israel mulai mengeluh. Orang Israel mulai sebel karena dituntun ke padang gurun. Tidak ada warung buat es cendol, tidak ada wifi dan sebagainya. Memang tidak ada zaman itu ya. Tetapi artinya tidak ada kenikmatan, tidak ada sukacita di padang gurun itu. Maka mereka mulai marah. Kemudian ketika bangsa Israel mulai menunjukkan sikap seperti itu, Allah mulai mengasihi bangsa Israel dengan cara apa? Salah satunya dengan mengirimkan ular tedung. Orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang seringkali membuat Allah menjadi sedih, mereka dipagut oleh ular tedung. Ular tedung itu seperti ular kobra. Tadi saya baru lihat lagi di YouTube, bentuknya seperti apa sih? Karena itu berbisa. Dipagut sama ular, bagi yang tetap ngeyel, mati. Maka Allah meminta Musa untuk membuat ular dari tembaga dan kemudian diletakkan di atas tiang. Sehingga siapa yang percaya dengan perkataan Musa melihat ular itu, ular tembaga di atas tiang, selamat. Ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Karena apa? Yang percaya selamat, yang tidak percaya tentu tidak selamat. Itu pengalaman di padang gurun. Atau setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, masih ngeyel dengan Allah, membuat hati Allah menjadi kecewa atau sedih. Maka dalam bacaan pertama hari ini, Allah mengirimkan beberapa bangsa untuk mendidik bangsa Israel. Mulai dari orang-orang Kasdim, kemudian Raja Persia, dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir adalah Romawi. Tetapi kita lihat fokus pada bacaan pertama. Bangsa Israel dididik oleh Allah melalui bangsa Persia. Dengan cara apa? Diperbudak kembali. Apakah Allah tidak sayang? Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, pasti bangsa Israel sudah binasa sejak dulu. Tetapi supaya bangsa Israel kembali bertobat, maka Allah mengirimkan bangsa lain supaya bangsa Israel kembali sadar. Jadi bukan Allah yang menghukum, tapi
bangsa Israel menghukum dirinya sendiri. Sama seperti saya tadi, gara-gara tidak mengindahkan permintaan atau petunjuk dari ibu, maka saya kena sakit sendiri. Bukan ibu yang menghukum saya, tapi saya menghukum diri saya sendiri. Allah tidak pernah menghukum, tetapi manusia menghukum dirinya sendiri. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Maka meskipun ditindas, meskipun diperbudak, toh kemudian akhirnya diselamatkan juga. Sehingga menjadi bangsa yang merdeka meskipun nanti dijajah tentara Roma. Karena apa? Karena tetap berbuat ngeyel lagi. Tentu saja bangsa Israel itu kan banyak orangnya ya, silih berganti. Yang ini tobat, generasi baru, muncul lagi yang penyakit. Ini selesai, nanti bertobat, muncul generasi baru lagi penyakit. Seperti itu terus. Dalam bacaan Injil juga kita mendengarkan bagaimana Allah yang mengasihi manusia. Allah mengutus putranya sendiri, Yesus, untuk membawa pesan dari Bapanya, bahwa Bapa mengasihi umat manusia dengan caranya. Maka tadi Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, karena Nikodemus datang dalam kegalauan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan kepada Yesus, maka datangnya malam-malam supaya nggak ketahuan. Dan dalam salah satu bagian pembicaraannya, Tuhan Yesus mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita adalah orang-orang yang percaya, maka yakinlah kita takkan binasa, kecuali kita mulai memberontak kepada Allah. Dan di bagian lain Tuhan Yesus juga mengatakan dengan sangat tegas, barang siapa percaya tidak akan dihukum. Yang tidak percaya ada di bawah hukuman. Sekali lagi, Allah tidak menghukum, tetapi manusia karena kebebasannya memilih untuk percaya atau tidak percaya. Yang percaya tentu diselamatkan, yang tidak percaya dia sudah ada di dalam bayang-bayang hukuman. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah atau dalam Minggu Letari ini kita diajak untuk mengingat betapa Allah itu sungguh baik. Dia sungguh mengasihi kita tanpa pamrih. Maka kendati kita mengalami masa pandemi yang cukup panjang, bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Allah mengasihi dengan caranya. Pada zaman itu bangsa yang dikasihi oleh Allah diperbudak oleh bangsa-bangsa lain supaya bertobat. Masa pandemi ini tanda kutip memperbudak kita juga supaya kita bertobat. Memperbudaknya caranya apa? Kita tidak menjadi sembarangan dalam kehidupan. Dengan demikian, barang siapa mempercayai anjuran tenaga kesehatan, pemerintah untuk tetap mempertahankan kehidupan dengan cara yang sederhana, barang siapa percaya, tentu dia akan diselamatkan. Masa pandemi ini juga mau mengajarkan kita untuk lebih banyak berharap supaya tetap diberikan kesehatan. Tetapi berharap saja tidak cukup. Orang harus melakukan tindakan nyata pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Barang siapa percaya kepada anjuran-anjuran yang baik, niscaya dia, keluarga, orang-orang yang dia cintai akan selamat. Masa pandemi itu mengajarkan pada kita juga untuk tetap berpasrah. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Meskipun sebagian orang sudah mulai divaksin, termasuk saya. Tapi saya tidak boleh menjadi sombong. Saya tetap harus menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang-orang sekitar saya. Kita diajak untuk tetap pasrah. Makin peduli pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Meskipun di luar sana masih banyak orang yang tidak mempedulikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk belajar menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Maka tugas kita seperti dalam bacaan kedua tadi, kita dipanggil untuk terus berbuat dalam kebaikan. Inilah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, cara yang tersederhana yang bisa kita buat
tanda kutip untuk melawan perbudakan pandemi ini adalah tentu saja dengan cara hidup yang baik, seperti anjuran para tenaga medis dan pemerintah, misalnya untuk 5M atau 3M. Memakai masker, maaf meskipun sekarang saya tidak memakai karena saya sedang berbicara supaya lebih jelas. Yang kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, itu membasuh tangan sesering mungkin supaya tetap bersih, karena tangan ini dipakai terus untuk menyentuh macam-macam. Yang keempat, kalau ada yang di 5M itu, menjauhi kerumunan. Kalau kita bukan kerumunan karena kita tidak bergerombol, kita ada jaraknya masing-masing. Dan yang terakhir itu membatasi mobilisasi dan interaksi yang tidak terlalu penting. Jadi ada 5M yang juga dimunculkan beberapa pihak, 3M dan 5M, minimal 3M lah. Saudara-saudari, inilah cara kita membangun semangat pertobatan. Kalau bangsa Israel pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama berulang-ulang, mengkhianati Allah, maka Allah memberikan tanda kasih-Nya itu dengan memakai bangsa lain untuk mendidik. Karena nabi-nabi diutus tidak mempan, maka pakai bangsa-bangsa lain. Kita mungkin juga dididik oleh banyak orang, tapi kadang-kadang sebagian dari kita tidak mempan. Maka Allah memakai cara yang lain, bukan dengan penindasan dari bangsa-bangsa, tetapi dengan penyakit. Kita yang percaya niscaya diselamatkan. Bagi yang tidak percaya, tentu kita sudah berada dalam bayang-bayang hukuman. Mari terus menyadari tentang kebaikan Allah ini. Mari terus menyadari betapa Allah mengasihi kita, meskipun caranya berbeda dengan pola pikir kita sebagai manusia. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu yang pasti sudah kita kenal, Bapa Engkau Sungguh Baik, yang mau menggambarkan bahwa Allah bukan pribadi penghukum, tetapi Allah mencintai kita dengan cara mendidik sesuai dengan caranya. Seperti orang tua mendidik anaknya, bukan dengan hajaran, tetapi dengan peringatan-peringatan, tentu dengan cinta yang dalam. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang dalam kepercayaan akan Allah yang senantiasa mengasihi, mari kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pemimpin gereja, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Semoga kesaksian hidup mereka akan Injil-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup seturut sabda-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, terangilah para pemimpin masyarakat agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Semoga kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi pelayanan dan keselamatan semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami cobaan, tunjukkanlah kiranya salib Putra-Mu kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan. Melalui salib, ajarilah kami untuk memahami jalan cinta kasih yang akan meneguhkan kami bersama dalam menghadapi setiap cobaan hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk kongregasi SCY yang merayakan hari ulang tahun pendiri. Semoga para imam, para biarawan, bruder dan frater SCY senantiasa menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang, menjadi pelayan-pelayan pendamaian dan nabi-nabi cinta kasih, sehingga kerajaan hati kudus senantiasa berkuasa atas hidup umat manusia. Kami juga bawa dalam doa-doa dalam perayaan Ekaristi ini untuk Romo Robertus Sutopo, untuk Hot Maria Sitindaun, Maria Kaleanta Petra Monica Sitindaun, untuk juga Bapak Tony Taslim. Semua yang bersyukur atas kebaikan-Mu, semoga Kau tambahkan iman mereka, Kau tambahkan apa yang menjadi harapan mereka, dan senantiasa Kau lindungi dari segala yang jahat.
Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau mengutus putramu ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dampingilah kami dalam suka duka, dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami putra-putrimu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau, bersama para kudus dan semua malaikat, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, Bapak Yohanes Sugiono, Bapak Ali Paulus, Bapak Petrus Franz Smith. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengannya dalam kematian. Semoga kini mereka pun menjadi serupa dengannya dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu semata. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman. 1. Jadwal di gereja dalam minggu ini. Pertama, pendalaman APP setiap hari Rabu di gereja mulai jam 6:30 malam. Kedua, jalan salib yang dilanjutkan dengan misa harian tanggal 19 Maret jam 6 sore di gereja dengan petugas liturgi, pemandu jalan salib Bapak Ferry Halim dan Civita Dei, tata laksana dan kur dari wilayah Lukas, dan organis Michael. Ketiga, misa Minggu Prapaskah kelima, tanggal 21 Maret jam 7 pagi di gereja dengan petugas liturgi, Lektor Ibu Sri Pujiati, Pemazmur Rainer Wira, tata laksana dan kur dari wilayah Yohanes, dan organis Sari. 2. Penerimaan komuni pertama akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2021. Para orang tua peserta pelajaran komuni pertama tahun yang lalu diminta untuk menghubungi Ibu Susana untuk mengetahui informasi yang lengkap seputar penerimaan komuni pertama. Untuk pelajaran komuni pertama yang selanjutnya akan kita mulai di awal bulan Januari tahun mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, mari bergerak bersama mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap setia melakukan hal-hal yang kecil seperti mencuci tangan secara rutin, selalu menjaga jarak aman dengan orang, mengenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan, jangan menyentuh mata, hidung dan mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Kepada seluruh umat, terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap peduli kepada sesama. Terima kasih juga kepada petugas liturgi yang membantu kita, kur dari wilayah Markus, Michael, lektor dan pemazmur, prodiakon yang membantu, juga kepada petugas multimedia dan tata laksana. Semuanya terima kasih. Dan satu katekese pendek untuk kita, tanggal 19, sebentar lagi, adalah Hari Raya Santo Yusuf. Dan tahun ini sebenarnya oleh Vatikan atau oleh gereja dirayakan sebagai tahun Santo Yusuf sebenarnya. Tetapi kurang cukup bergaung rasanya, tapi tidak apa-apa. Maka sesuai dengan 5 perintah gereja, salah satunya adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kebetulan Hari Raya Santo Yusuf tidak jatuh pada hari Minggu, beberapa hari lagi, Kamis atau Jumat ya, saya lupa, tanggal 19. Maka kalau kita betul-betul sebagai murid Tuhan Yesus, tentu kita akan menyempatkan waktu dalam perayaan Hari Raya Santo Yusuf ini, yang kebetulan tahun ini dirayakan oleh gereja sepanjang tahun. Jadi tahun Santo Yusuf. Mari kita juga memohon agar kita selalu diingatkan bertindak, berperilaku seperti Santo Yusuf, yang dalam kesunyiannya ia tetap menjalankan kehendak Allah. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan kita hari ini bersama keluarga, komunitas dan setiap karya kita.
Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian bersama keluarga dan komunitas dalam merayakan masa Prapaskah Minggu Sukacita ini selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin.